به وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا نبينا المصطفى لصاحب الجليل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bermajlis menghadiri salah satu di antara tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu masjid. Salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita hadir di masjid dalam rangka untuk mencari kebaikan, dalam rangka menuntut ilmu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita ingat, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Cukup hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bosan menuntut ilmu. Cukup satu hadis ini menjadikan kita termotivasi untuk senantiasa berkumpul sama-sama belajar mengkaji Al-Quran. Qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas Nabi mengatakan tidak ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan membaca Al-Quran, mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan dinaungi oleh para malaikat, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan orang-orang yang hadir di majlis-majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan banggakan, Allah akan sebut nama-namanya di hadapan malaikat-malaikat yang berada di langit sana. Maka ini sebuah keutamaan yang besar yang semestinya kita jangan pernah melupakan fadilah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini kita insyaallah akan membahas dua hadis dari hadis muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu dua hadis sebelum dua hadis yang terakhir insyaallah taala pada bab al-muraqabah. Jadi insyaallah hadis ini adalah, atau dua hadis ini, dua hadis pertemuan pada kesempatan malam hari ini, dan pertemuan yang berikutnya adalah dua hadis atau tiga hadis terakhir dalam bab al-muraqabah. Hadis yang ke-63 secara urutan hadis dari awal, dan hadis yang keempat pada bab al-muraqabah.
Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah termasuk di antara salah satu sahabat Nabi yang diberikan umur panjang. Di mana setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik ini masih hidup dalam kurun waktu 90 tahun. Ya. Jadi setelah Nabi wafat, Anas bin Malik ini masih hidup 90 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Anas bin Malik bisa mengetahui, bisa merasakan perbedaan zaman manusia, kondisi di saat mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kondisi di zaman sebelum jauh dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan zaman di akhir-akhir hidupnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik mengkomparasikan, membandingkan dari apa yang dulu dialami bersama para sahabat, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan zaman yang sekarang sudah sedikit sekali sahabat. Hanya segelintir sahabat yang hidup di zaman itu. Ya. Maka Anas bin Malik jelas mengetahui bagaimana fase-fase perubahan. Ketika para sahabat masih banyak kemudian berkurang, sehingga tinggal hanya beberapa orang, di antaranya Anas bin Malik. Beliau mengalami perubahan alam itu, mengalami perubahan aura yang ada di sekitar mereka. Maka beliau mengatakan, qala innakum la ta'lamuna wa la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-syarr kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Wa qala al mubiqat ay al muhlikat. Kata Anas yang sudah mengalami masa keemasan di zaman Nabi, masa-masa di mana para sahabat saat itu masih banyak, sehingga kemudian para sahabat sudah pada tidak ada, tinggal hanya beberapa orang, di antaranya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan. Ini berarti ketika itu mukhatabnya, yang diajak bicara ini adalah para tabi'in. Jadi ini komparasi antara zaman sahabat dan zaman tabi'in. Bukan komparasi antara zaman sahabat dengan zaman tabi'ut tabi'in atau zaman sekarang, bukan. Tapi ini hanya komparasi di zaman sahabat dan zaman tabi'in. Kata beliau, innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya, kata Anas bin Malik, kalian ini sering mengerjakan perbuatan-perbuatan hiya adaqqu fi ayunikum minasyarr, yang menurut pandangan kalian itu lebih ringan, lebih remeh daripada syar. Syar itu apa? Rambut. Ringan, seperti nggak ada apa-apa. Lalu apa kata Anas bin Malik? Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal perbuatan yang kalian remehkan itu
Ya. Yang dimaksud di sini perbuatan adalah perbuatan dosa. Dosa yang kalian anggap remeh, kecil, ringan, enteng. Dulu kami anggap di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amalan dosa yang menjadikan kita hancur, menjadikan kita binasa. Tapi bagi kalian sekarang itu suatu yang biasa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini baru komparasi antara zaman siapa? Sahabat, kemudian di zaman tabi'in. Bagaimana kalau komparasi zaman sahabat dengan zaman saat ini? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala memberikan contoh, ya, komparasi itu. Yang ini memang menunjukkan bahwa zaman itu dari masa ke masa semakin mundur kualitas agama manusia itu semakin berkurang. Syekh Utsaimin menyebutkan, ambil contoh salat jamaah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat jamaah itu sesuatu yang sangat-sangat urgent, sesuatu yang sangat-sangat besar, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Bahkan itu menjadi indikator apakah dia betul-betul mukmin ataukah dia orang munafik. Dengan apa? Salat jamaah. Di zaman sahabat dulu, ketika orang itu tidak salat jamaah, hanya ada 3 pilihan. Ya. Uzur, safar, ataupun yang lainnya. Marid, sakit. Ketiga, munafik. Itu saja. Kalau enggak sedang sakit atau sedang pergi, kalau enggak dia berarti orang munafik. Itu saja. Itu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, apakah seperti itu? Tidak. Banyak di antara manusia yang sudah menelantarkan salat jamaah, dan bagi mereka itu biasa. Tidak ada sesuatu yang hilang menurut mereka. Tidak ada sesuatu yang kurang dalam agama menurut mereka. Bahkan bukan hanya menelantarkan salat jamaah. Umat Islam sekarang bukan lagi menelantarkan salat jamaah, tapi sudah berani menelantarkan salat itu sendiri. Alhamdulillah bisa salat 5 waktu umat Islam walaupun tidak berjamaah. Tapi nyatanya, faktanya, banyak umat Islam yang mengaku mereka muslim tapi salat hanya sepekan sekali, atau bahkan hanya setahun 2 kali. Sehingga mengakhirkan waktunya, atau bahkan berani meninggalkan salat itu. Ini benar apa yang dikatakan Anas bin Malik, bahwa zaman dahulu maksiat-maksiat seperti ini begitu besar, dianggap di zaman Nabi itu membinasakan. Tapi di zaman sekarang ini, bahkan yang dialami beliau di zaman tabi'in, itu biasa.
Kalau kita komparasikan kepada zaman sekarang, maka sudah lebih parah lagi. Ini satu contoh, gambaran dari apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Al-ghish, contohnya curang. Curang itu para sahabat zaman dahulu takut. Begitu diancam Nabi, dikatakan Nabi begini, mereka tinggalkan. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang curang maka dia akan keluar dari golongan kami. Ya. Namun pada zaman sekarang bisa jadi perbuatan curang itu dianggap bahkan justru kecerdikan. Dalam berdagang, dalam berjual beli, dianggap ketika orang bisa melakukan kecurangan ataupun mengelabui, maka itu dianggap apa? Dianggap marketer yang handal. Bisa closing terus. Sehari bisa closing 100 kali, sehari bisa keluar berhasil dengan cara apapun. Walaupun ghis dilakukan, dianggap bagus. Nah, ini pemasarannya bagus, iklannya sangat bagus sekali. Padahal di sana ada unsur apa? Al-ghis, kecurangan. Sebuah contoh yang hal ini menjadi sesuatu yang biasa di zaman sekarang. Al-kadzib, dusta misalnya. Dulu Nabi SAW dalam hadis juga sudah kita sebutkan dalam bab as-sidqu. Ya. Nabi kan mengatakan la yazalur rajulu yakdzib wa yataharal kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Akan ada orang yang senantiasa berdusta dan sengaja terus berbuat dusta sampai kemudian akhirnya akan dicap oleh Allah sebagai seorang pendusta. Dusta itu sesuatu yang membinasakan. Namun banyak umat zaman sekarang ini yang menjadikan dusta itu menjadi apa? Bunga-bunga dari ucapan mereka. Ringan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita bisa tetap merasa bahwa maksiat itu besar? Dengan muraqabah. Sehingga para ulama salaf itu sampai mengatakan, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Auza'i dari Imam Sa'ad, dari Bilal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin dhur man 'asait. Jangan pernah engkau lihat kecilnya kemaksiatan, tapi pandanglah siapa yang sedang engkau maksiati sekarang. Yang sedang engkau maksiati adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha pedih azabnya. Lihat itu, bukan lihat sekecil, lihat dosanya hanya sekecil itu, tapi lihatlah siapa yang saat ini sedang engkau durhakai, siapa yang saat ini sedang engkau maksiati, Allah yang maha besar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita tertarik kepada dosa, baik itu kecil, nggak apa-apalah, sekali-kali cuma dosa apa? Dosa kecil. Jangan remehkan kecilnya, tapi lihatlah siapa atau bagaimana besarnya Allah yang sedang engkau maksiati. Ini jadikan selalu peringatan. Saya ulangi lagi kata Bilal bin Sa'ad, jangan pernah engkau lihat kecilnya sebuah
maksiat. Tapi pandanglah, lihatlah, rasakanlah besarnya zat yang engkau maksiati, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini pula ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mauquf, arti mauqufnya di sini sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, innal mu'min, ini bagaimana sikap seorang mukmin. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Ya. Bagaimana mukmin menyikapi sebuah dosa. Ya. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa yang dikerjakannya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Seorang mukmin ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka dia seakan-akan sedang duduk di bawah gunung yang hampir-hampir akan runtuh atau akan longsor. Dia duduk persis di lembah itu, dan di atasnya ada gunung yang menjorok kepadanya persis. Dia duduk persis di bawahnya, di mana gunung itu hampir-hampir roboh. Apa yang dirasakan? Tidak akan pernah merasa tenang, tidak akan pernah merasa nyaman. Jadi ketika seorang muslim berbuat dosa, dia tidak akan pernah tenang dengan dosanya. Makanya setiap hari selalu istighfar, selalu diingat dosanya, diistighfari, ditaubati. Kenapa? Karena dia khawatir jangan-jangan dosa itu akan menjadikan ia binasa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ampunkan. Ya. Sehingga ini sikap orang mukmin, menjadikan semestinya dosa apapun yang dilakukan maka menjadi sumber bahaya yang selalu mengancam dalam kehidupannya. Ini sikap seorang mukmin. Bedanya, wa innal fajir, sikap seorang mukmin begitu. Melihat dosa itu seakan-akan gunung yang mau runtuh. Dia khawatir duduk di sini. Wa innal fajir, adapun orang yang fajir, orang yang biasa bermaksiat, yang tidak beriman atau imannya hanya tipis-tipis, dan sehari-harinya bermaksiat, ia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Adapun orang yang tidak mukmin dan biasa bermaksiat, orang fajir, orang fasik, maka dia melihat dosa yang dilakukannya itu hanya sebatas seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu? Selesai. Apakah ngerasa, wah bahaya nih, ada lalat tadi nempel di sini, kemudian dituju, ya Allah tadi ada lalat, bagaimana ya? Gak pernah dipikirkan. Ada lalat nemplok, set pergi, udah selesai. Gak merasa ada sesuatu yang bahaya, ada sesuatu yang mengancam. Itulah kebiasaan orang fajir. Maka hati-hati ketika kita memandang dosa yang kita lakukan,
berlalu begitu saja, kita merasa aman dari dosa yang kita lakukan, jangan-jangan kita termasuk golongan yang kedua. Ya. Merasa aman dengan dosa yang kita lakukan. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang pertama. Ya. Jadi intinya hadis ini membandingkan kondisi muraqabah di zaman Nabi, di zaman sahabat, dan di zaman setelah para sahabat. Ya. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-istighfafu bidzanbi yadullu ala qillatil khasyah min Allah Ta'ala wa huwa amaratun nifaq. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Al-istighfafu bidzanbi, seorang meremehkan dosa, ini menunjukkan tipisnya rasa takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, kata Syekh masyhur, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin, beliau mengatakan, wa huwa amaratun nifaq, dan itu merupakan salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan. Kalau kita terbiasa dengan dosa, kemudian kita merasa gampang, merasa aman-aman saja, tidak ada masalah dengan dosa yang kita lakukan, maka itu tanda-tanda ada kemunafikan. Walaupun itu nifak amali, ya, nifak amali, ya, tidak sampai mengeluarkan orang dari agamanya. Seperti halnya dusta, itu nifak amal. Begitu pula sebaliknya. Semakin orang takut dengan dosa, maka ini menunjukkan semakin besarnya iman dan ketakwaannya, semakin besarnya rasa takutnya kepada Allah, semakin tingginya rasa muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini menjadi indikator dari apa yang ada di dalam hati kita. Seberapa tebal iman kita, itu bisa indikatornya dengan apa? Dia gampang gak berbuat maksiat. Ya. Dia meremehkan maksiat atau tidak. Kalau dia menggampangkan maksiat, itu indikator bahwa imannya itu tipis, dan dia itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi kalau orang itu sangat hati-hati, itu indikator begitu besarnya, begitu tebalnya iman yang ada di dalam hatinya, dan begitu tingginya rasa muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, dalam hadis ini ada peringatan agar seorang mukmin, seorang muslim jangan sampai pernah berbangga dengan amal baiknya. Kenapa? Karena biasanya orang yang merasa sudah banyak beramal baik, itu akhirnya terjerumus kepada apa? Meremehkan maksiat. Kenapa? Karena dia merasa punya apa? Tabungan amal. Jadi jangan pernah berbangga dengan apa yang sudah dikerjakannya. Jangan merasa yakin bahwa amal baiknya itu sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puasa Ramadannya sudah selesai, sudah diterima Allah, puasa Syawalnya sudah selesai, puasa sunnah-sunnahnya. Kalau dihitung-hitung, Masya Allah, ini kalau maksiat sedikit lah, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Sudah melakukan amalan yang baik. Maka orang yang seperti itu akan terjatuh ke dalam perbuatan ghurur, tertipu dengan amalannya sendiri, sehingga akibat tertipu dengan amalannya sendiri akhirnya meremehkan kemaksiatan dan ya, akhirnya dia binasa. Ya, akhirnya dia binasa ya, karena dia meremehkan dosa walaupun dosa itu kecil. Maka jadikanlah para salaf itu sebagai contoh ya. Maka di antara mereka itu ada yang mengatakan, wallahi law a'lamu anna amalan wahidan qubila indallahi latamannaitul maut. Itu menjadikan mereka terus berusaha beramal, menghindari kemaksiatan. Salah seorang di antara mereka mengatakan, demi Allah, seandainya detik ini aku tahu ada satu amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, latamannaitul maut, pada hari ini pula, pada jam ini pula aku ingin mati. Cukup ya. Ya. Cukup, sudah ada amal yang diterima, sudah cukup sampai di sini ya. Sehingga jangan pernah kita itu tertipu dengan amalan kita, merasa sudah banyak beramal, kemudian apa? Gak apa-apa lah bermaksiat sedikit. Dan ini nasihat untuk saya sendiri dan untuk para jamaah semuanya ya. Sepertinya sudah adzan ya. Kita jeda dengan adzan terlebih dahulu. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Jemaah, kita lanjutkan faedah yang ketiga dari hadis Anas bin Malik. Di sini kita ambil faedah. Kenapa kita itu selalu mengatakan bahwa manhaj kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena itulah kehati-hatian mereka. Sebegitu besarnya mereka itu ingin selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha menjauhi larangan-larangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Maka sekecil apapun maksiat, mereka menjadikan sesuatu maksiat itu membinasakan mereka. Maka orang-orang yang paling mulia setelah para nabi, orang-orang yang paling sempurna waraknya, sempurna rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah para sahabat. Maka pantas kalau para sahabat itu menjadi rujukan. Maka salah orang yang mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Apa bedanya para sahabat dengan kita? Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Kita bisa mengambil langsung beristimbat dari Al-Quran, dari hadis, pemahaman kita seperti ini, seperti ini. Para sahabat memahami seperti itu, seperti itu. Siapa mereka dan siapa kita? Mereka adalah orang-orang yang tahu persis bagaimana Al-Quran itu turun kepada siapa, kondisi seperti apa, dan pada atau di tempat apa. Begitu juga dengan hadis. Para sahabat paham persis hadis ini waktu itu Nabi sedang menjelaskan apa kepada siapa yang bertanya siapa, sehingga pemahaman mereka kemudian implementasi yang mereka lakukan itu lebih tepat daripada orang-orang yang berusaha menafsirkan ayat atau Al-Quran kemudian dipraktekkan di zaman sekarang ini. Sebagaimana digambarkan dalam athar Ibnu Mas'ud, Innallaha nadhara qulubal ibad fawajada qalbi Muhammadin afdala qulubil ibad fastafahu wa bata'athahu. Allah itu melihat hati-hati seluruh manusia, maka Allah dapati ternyata hatinya Nabi Muhammad itu adalah hati yang paling bersih daripada hamba-hamba yang lainnya. Fastafahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Muhammad, kemudian dijadikan apa? Nabi dan Rasul. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma nadhara
qulubal ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melihat hati-hati hambanya setelah melihat hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad. Maka Allah dapati ternyata hati-hati para sahabat itu adalah sebaik-baiknya hati setelah hatinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtarahum suhbatahu. Maka Allah pilih mereka agar mereka itu menjadi kawan-kawan, mereka itu menjadi penolong-penolong, mereka itu menjadi sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat itu bukan asal-asal kebetulan, tapi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka hidupkan di zaman Nabi, dan mereka dijadikan orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, fahmus sahabati li kitabillahi wa sunnati wa rasulihi huwal mu'tabar. Ini ada hubungannya dengan yang ketiga, ya. Pemahaman sahabat terhadap Al-Quran, pemahaman sahabat terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mu'tabar, itu yang menjadi ukuran kebenaran. Itu yang menjadi ukuran kebenaran. Ketika ada pemahaman yang menyelisihi pemahaman para sahabat, pastikan bahwa yang menyelisihi pemahaman sahabat itu tidak tepat, ya. Tidak mungkin tepat, ya. Ada pemahaman baru yang menyelisih apa yang sudah difahami oleh sahabat, ya. Dan mereka bersepakat bahwa maknanya ini, hukumnya ini, maksudnya seperti ini. Kemudian ada orang setelahnya memahami berbeda, yakini bahwa yang berbeda dengan sahabat itu pasti salah. Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan, kata Ibnu Mas'ud, mereka orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita hanya tahu teksnya saja, tapi mereka betul-betul tahu ayat ini turun kapan, kepada siapa, di mana, dan kondisinya saat itu sedang ada apa. Hadis ini kepada siapa, konteksnya saat itu tentang apa, dan kepada siapa Nabi berbicara. Nah, mereka semua faham. Kemudian mereka memahami nas-nas itu, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 faedah, ya. Inilah 4 faedah. Satu hadis pendek sebagai penutup, hadis yang ke-64. Hadis yang kelima secara urutan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah ta'ala yaghar, wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat ghairah. Ghairah itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Cemburu, benci, ya. Cemburu kan tidak suka kalau ada sesuatu yang ya, sesuatu yang ada nggak suka. Ada orang dekat,
cemburu. Dia nggak suka, benci. Innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu punya sifat cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah itu bagaimana? Cemburunya Allah itu adalah ketika seorang mukmin berani mengerjakan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Itu Allah tidak suka banget. Allah benci banget ketika ada orang mukmin yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah mengaku la ilaha illallah, yang dia beribadah kepada Allah, tapi berani melakukan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata cemburunya Allah itu lebih cemburu daripada cemburunya manusia. Kama yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Tentunya tidak bisa kita samakan sifat Allah dengan sifat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah Mughirah bin Syu'bah itu mengatakan, menceritakan tentang rekannya yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Qala Sa'ad bin Ubadah, kata Mughirah bin Syu'bah, berkata Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi." Sa'ad bin Ubadah ini pernah berkata, seandainya aku melihat ada laki-laki yang berjalan atau bersama dengan istriku dimanapun, la darabtu bisayfi, maka aku akan tebas lehernya. Ini cemburunya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Aku gak mau tahu, kalau ada orang deketin istriku, aku akan penggal lehernya. Inilah sifat apa? Cemburu. Kemudian apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah ini diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diceritakan, begitu besar cemburunya Sa'ad bin Ubadah. Komentar Nabi, kalian heran dengan sikap cemburunya Sa'ad bin Ubadah. Kata Nabi, fa wallahi, lanjut Nabi, demi Allah, la'ana aghyar minhu. Aku, kata Nabi, lebih cemburu daripada cemburunya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ketahuilah, cemburuku lebih daripada Sa'ad bin Ubadah. Kemudian kata Rasulullah, wallahu aghyaru minni. Dan ingat, Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Ya. Jadi kalau kita lihat manusia, yang digambarkan Nabi adalah siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ya, ada laki-laki yang mendekati istrinya langsung ditebas, dia nggak mau tahu. Ya. Itu karena besarnya cemburunya, ghairahnya. Rasulullah ternyata lebih dari itu. Dan ternyata Allah juga lebih tinggi cemburunya daripada cemburunya Rasulullah, daripada cemburunya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah, karena saking besarnya cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala,
Allahu harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena Allah itu memiliki sifat cemburu yang sangat besar, maka dari situlah Allah itu mengharamkan segala sesuatu perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin, yang lahir ataupun batin, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah cemburunya Allah, an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi, yaitu seorang mukmin berani mendatangi, mengerjakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu? Ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu, untuk siapa? Untuk kebaikan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, untuk siapa? Untuk kebaikan manusia. Supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan hal-hal yang menjadikan manusia binasa, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Jadi sebenarnya ketika Allah mengharamkan itu bukan kembali kepada Allah sendiri manfaatnya, tapi yang butuh itu adalah manusia. Sudah dibegitukan, masih saja bermaksiat, masih saja berani melakukan apa yang diharamkan. Padahal sebenarnya Allah nggak butuh atas taatnya dia. Allah nggak butuh kalau dia nggak maksiat ataupun berbuat sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah tuh nggak butuh hambanya. Allah sudah tunjukkan ini yang haram, jangan dilakukan, tapi malah dilakukan. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cemburu. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, ma ahadun aghyaru minallahi ta'ala an yazni abduhu atau tazni ammatuhu. Ya. Termasuk di antara yang paling Allah murkai itu adalah perbuatan zina. Itu maksiat yang sangat Allah itu cemburu. Seorang laki-laki terjatuh ke dalam perbuatan zina, atau seorang perempuan terjatuh ke dalam perbuatan zina, itu di antara maksiat yang paling menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu cemburu. Dan semua yang diharamkan itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu. Tapi di antaranya yang paling besar itu adalah perbuatan zina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hadis yang kedua dalam pembahasan kita. Kita ambil dua faedah dari hadis ini. Yang pertama, semestinya seorang mukmin harus berusaha untuk menjauhi dari segala bentuk maksiat, segala yang diharamkan Allah. Kenapa? Karena itu adalah penyulut kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadikan Allah murka. Ya. Kenapa Allah murka? Kita itu sudah disayang-sayang. Ya. Kok masih saja kita nggak ngerti kalau kita disayang? Ketika Allah mengharamkan kemaksiatan, itu karena Allah sayang, biar kita nggak binasa. Kok kita nggak ngerti kalau disayang? Itulah menjadikan Allah sangat murka. Malah justru kita bermaksiat, malah justru kita melanggar. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu. Yang kedua, yang terakhir, bahwa Allah itu membenci segala bentuk kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan semua yang diharamkan Allah, semua kemaksiatan menjadikan cemburu Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tingkat-tingkatnya.
Ya, jadi semua kemaksiatan itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala benci. Tapi kebenciannya sesuai dengan kadar dan tingkat maksiat itu sendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini dua hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini di antara hadis-hadis al-muraqabah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.